Jadi gimana dak bisa ke Bandung ini udah dulu nih? Oh, saya ke Bandung dulu karena susah hidup. Untuk memperbaiki kehidupan lah. Tahun 96 saya berangkat ke Bandung. 96 dari Bengkulu. 96 Berarti umur berapa itu dak? sekitar umur 26. Bujangan. Masih bujangan. Terus pertama kali ngapain di Bandung ini? Kita di Bandung ini ya pengangguran lah, nggak ada kerjaan dulu pada waktu itu. Nah, karena kita kan di rumah keluarga, dan kita untuk pang hidup lah. Lama-lama kita baru ya bekerja pun hanya kerja ya lapangan, ya, tidak menumpuk. Itu keluarga yang di Bandung itu si jabat juga atau dapat info keluarga siapa gitu dak? Oh, keluarga nomor kita Oh, dari- Marga Shalom. Nah, kebetulan nomor kita ada di sini, kita datang ke sini. Nah, dan saya ke sini dulu naik Damri. Dan saya ingat ongkos masih 45.000 pada waktu itu. Nah, ada Bengkulu Bandung, Oh langsung ya? langsung ke Bandung. Nah, dan di sini kita ya, kalau cari hidup ini macam-macam lah pekerjaan lah, apa yang bisa kita kerjain kan. Nah pertama kali udah ngerjain apa lah itu dulu waktu di Bandung? Yang pertama kali saya dulu memang yang pertama kali dagang lah. Dagang. Berdagang kita. Kalau dulu TKR, tahu TKR? Enggak apa itu. Tukang kredit aku pertama ke sini. Gembol kayu, keliling-keliling ke kampung, nah, termasuk kampung Cililin. Ya ke kampung-kampung lah, di mana kita yang bisa jalani cari hidup. Begitu 6 bulan saya di sini langsung nikah. 6 bulan. 6 bulan. Anak mudanya dulu kan kerja di perusahaan, dan dari situ kita ya tidak lama lah, paling 20 hari ketemunya. Nah 20 hari kenalan langsung kita berhenti. Karena kita juga suka makan ya, supaya ada pangusatian lah, supaya ada hidup. Itulah waktu itu. Udah buru. Kalau nang udah buru si pakar sila lain. Nah, kalau di Toba itu si pakar masuk ke struktur sila sabungan. Nah habis tadi dagang apa kak? Apa? TKR. Oh, TKR. Habis TKR Habis TKR ya tidak ada lagi kerjaku. udah ini ada aja. Terus TKR itu di profil Partai Hanura itu apa maksudnya itu dak? Oh, kita tahun 2000. Memang saya tahun 2014 saya sudah masuk di Partai Buruh. Partai Buruh pada waktu itu saya ketua DPC Kabupaten Bandung Barat. Partai Buruh. Partai Buruh tahun 2000. Tapahan. Mutar Pakahan pada waktu itu. Nah, untuk selanjutnya 2019 kita masuk ke Partai Hanura, dan saya mencalonkan di Kota Cimahi dia 4. Nah, dan pada waktu itu memang belum ada belum rezeki. Ini transisi TKR tadi ke caleg ini yang perlu cerita. Ya iyalah dah. Oh, Dari TKR ke caleg ya kan Caleg. pasti ada proses nih. ya proses pertama kita memang dari organisasi. Kalau zaman dulu kan tidak ada LSM, pada waktu itu kan organisasi masyarakat, termasuk kita. Pertama saya di Gibas, dan dari Gibas saya ikut di Gasibu Macan Putih, dan saya pernah megang salah satu media di Jawa Barat, Kepala Perwakilan Harian Metro Indonesia. Dari situlah perkenalan ke politik.
dari TKR tadi Iya. aktif di organisasi Dalam masyarakat, organisasi masyarakat. wartawan. Dan 2010 kita bukalah salah satu lembaga swadaya masyarakat, PLHPK, Pemerhati Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kesehatan. Nah, dan begitu saya mencalekkan, dan ini tidak terlalu saya ini lagi. Nah, itulah dari pentingnya kita ke caleg, karena pergaulan kita kepada pejabat. Dan saya juga pernah juga di wartawan Telkom Indonesia di pusat pada waktu itu, dan kita berkantor di sana, dan termasuk PT Pos. Oh ya, di Bandung ya PT Pos pusat. PT Kereta Api. Nah, kalau PT Kereta Api, PT Pos pusatnya di Bandung, dan pada waktu itu memang PT Telkom pusatnya di Bandung, dan sekarang sudah berpusat di Jakarta. Jadi pergaulan lah dari TKR tadi ya. Iya, larilah ke politik. Di DPC Kota Cimahi itu Hanura itu masih menjabat wakil sekretaris Kota Cimahi. Kota Cimahi. DPC Kota Cimahi. Itulah perjalanannya. Pendidikan ini dah. Kalau pendidikan kita enggak, memang Dari Bengkulu tamatan. kalau kita dulu dari Bengkulu, dari SGO, udah itu FPOK Padang pada waktu itu kita datang ke Bandung ini. Nah, jadi termasuk wakil gubernur Bengkulu sekarang, Rosensia, itu adalah angkatan kami. Angkatan teman Ya, sekolah nih. ya di SGO Negeri Bengkulu, di situ kami. Gubernur yang sekarang. Wakil Rosensia, wakil. Jadi mungkin kalau di Bengkulu memang termasuk bupati, termasuk istri yang pejabat di sana, memang banyak teman kita sekolah pada waktu itu. Terus proses jadi ketua PPTS. Oh, protes ke itu PTS. Kalau ketua PTS itu memang ya pilihan anggota. Kebetulan waktu saya di Bandung ini ketua baru 2 wilayah. Nah, dua wilayah, dan begitu saya menjabat jadi ketua PPTS, nah, sekarang ada 5 wilayah termasuk Kota Bandung, wilayah 1, Cimahi, wilayah 2, wilayah 3 Cimahi dan Bandung Barat, wilayah 4 Kabupaten Bandung, wilayah 5 termasuk Kabupaten Bandung juga ujung timur. Nah, jadi kalau sejabat memang di Bandung ini diperkirakan memang sudah yang masuk arisan aja sekitar 300 kakak, kalau digabung semua. Jadi inilah perkembangan termasuk marga sejabat yang ada di Bandung ini. Itu Bandung Raya. Bandung Raya itu mencakup 4 pemerintahan: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Itulah Bandung Barat, yang dikatakan Bandung Raya. Mungkin kalau mungkin bisa juga Kabupaten Bandung Timur, itu udah lama direncanakan akan dimekarkan. Sebenarnya duluan Bandung Timur daripada Kabupaten Bandung Barat. Itulah yang terjadi sekarang inilah dalam politik. Kalau dulu sudah datang masih muda, umumnya kan kita juga sudah ada pengumuman belum pada waktu dijabat? Pada waktu itu saya datang ke Bandung itu sudah ada pengumuman. Nah, tapi baru satu, tahun 99. Nah, memang saya udah aktif pertama kali bona tahun sejabat Margondang pada waktu itu. Tahun 99 saya lah ketua panitia pada waktu itu, dan saya masih muda, masih anak 1. Jadi kalau ada marga sejabat bilang saya masih muda, tidak mau pengurus, itu kalau bagi saya itu ya ngeri kadang-kadang pikiran saya. Nah, di masa muda itulah kita perlu dalam pengurus. Kalau udah 50 ke atas itu umurnya, apalagi 60 tahun, itu sudah nggak sulit bergerak. Jadi bagi
terlebih generasi muda ya harus inilah diperhatikan ini marga sejabat ini, jangan terlena. Jadi itu yang perlu kita inikan di dalam hubungan kita, terlebih tugas sejabat se-Indonesia. Sekarang ini kan sudah ada, sekarang saya memang diangkat di tugas sejabat Indonesia di bidang usaha dan SDM, bidang usaha SDM. Ya, inilah yang perlu kita majukan supaya tugas sejabat ini maju, termasuk mendunia. Kalau menurut saya, karena tugas sejabat Indonesia harus tugas sejabat sedunia. Karena sudah ada warga negara, termasuk muda saya di Australia itu udah negara Australia. Oh iya, yang di Australia itu ya. Anaknya dia itu sudah warga negara luar negeri semua. Tapi kalau dibikin nanti tugas sejabat Indonesia, mereka merasa gak ikut kan gitu kan. Oh, jadi namanya tuh PPTS di sedunia lah ya. Tugas sejabat sedunia bagusnya. Ini mungkin perlu digodok di DPP. Ini perlu juga itu ya. Bona tahun Bandung kapan nih rencana? Nah, jadi rencana kita Bona tahun Bandung itu seharusnya sudah tahun 2022. Karena menurut ADRT kita diadakan sekali 4 tahun. Dan saya menjabat sudah 2 periode. Nah, 2 periode. Nah, nanti akan hasil rapat diperpanjang 1 tahun. Nanti karena keadaan COVID 2023 kita akan adakan pesta Bona tahun di Bandung, dan saya ingin nanti akan undang semua, termasuk Jabodetabek, Depok, Tangerang. Jadi kalau bikin Bona tahun, wilayah diundang nih, wilayah-wilayah lain. Termasuk daerah Jakarta, Tangerang, Depok, karena itu adalah tetangga sebelah dan biaya pun tidak terlalu besar. Akan kita undang semua, dan disinilah kelihatan ini. Jadi kalau sekarang ini kan kalau Bona tahun itu kan kalau dulu kan yang lantik kan penasehat kalau dulu. Kalau dengan adanya organisasi dengan terdaftarnya di kementerian, nah jadi yang ngelantik nanti wilayah itu adalah DPP. Nah, yang lantik sektor nanti baru wilayah. Nah, itu mungkin ini yang perlu dipikirkan DPP secara organisasi, karena kita udah berbentuk organisasi pemerintahan dan kepemimpinannya pun memang harus seperti itu. Contohnya DPP itu harus setiap provinsi harus dibikin, contohnya provinsi Jawa Barat, provinsi Bengkulu, provinsi Palembang, provinsi ini sesuai dengan organisasi yang lain. Biarpun contohnya di Bengkulu, sejabat nggak terlalu banyak, kalau dibikin di situ ketua provinsi Bengkulu mungkin bisa dirangkum semua di sana, dan itu mungkin Pekanbaru mungkin banyak, termasuk Jawa Barat ini memang bukan hanya di Bandung, di Tasikmalaya juga udah banyak marga sejabat, di Sukabumi juga banyak, di Cianjur banyak, tapi ini belum tersentuh ke pengumuman tugas sejabat karena ini bernaung Bandung Raya. Nah, tapi kalau bisa memang harus bernaung Jawa Barat. Jawa Barat itu ya Bekasi harus ke sini. Tapi udah perokok ya? Perokok ya. Depok juga ya ke Jawa Barat sesuai dengan pemerintahan kan gitu supaya ini. Sekarang ke anak-anak nih, Dak. Iya. Ya, ada 5. Iya. Yang pertama dia kerja di lintas media, itu yang termasuk FNF, TV-TV yang di jalan itu, iklan-iklan itu, advertising. Ya, yang pertama dia jurusan teknik perempuan. Nomor 2 sekarang baru berangkat kemarin ke hari Sabtu kemarin ke Pekanbaru, dan dia kerja di perusahaan BUMN.
salah satu Bank Mandiri. Aku dengar di Pekanbaru ada yang jemput. Nah, jadi di Pekanbaru saya sangat senang dan ada Ketua Umum GMTS Timbul Sejabat, dan dialah yang membantu di sana, dan saya mengucapkan terima kasih. Gimana ceritanya nih udah bisa komunikasi sama udah Timbul? Oh, kalau Timbul memang udah sering saya dengar dari GMTS, dan pada sebelum COVID GMTS sering melakukan sosial, bantuan-bantuan, baik itu di Sumatera Utara, baik pun pernah saya lihat dulu yang sakit, yang kurang mampu, GMTS selalu ikut menjalankan. Dan saya ingat ada Timbul di Pekanbaru, dan saya minta nomor HP-nya dari penasihat GMTS Jaihud, dan dia sekarang menjabat sekretaris di PPTS. Nah, dari situ saya telepon dia, langsung dia respon dengan baik dan dia senang. Dan saya juga memang mulanya saya takut bagaimana nanti anak saya di Pekanbaru, karena dia umurnya masih 22 tahun, memang dia baru wisuda dari UNPAD. Nah, memang IP-nya sangat bagus. Jadi bank ya? Jurusan matematika 4, dia kerja di Bank Mandiri. Tapi dekat-dekat waktu ke Pekanbaru itu guru kita itu si udah Timbul nunggunya lama nih. Oh, Ditunggu sama udah Timbul ya? kalau saya dengar informasi, saya bilang sama Timbul, memang anak kita udah sampai di Pekanbaru, saya bilang. Ternyata dia tahu bukan di Pekanbaru, di Batam. Udah di Batam sekarang, Simika, dan di sana mendarat darurat karena cuaca. Dan saya memang udah bingung bagaimana caranya, gimana anak saya. Nah, mungkin sekitar jam 11 mendarat lagi di Pekanbaru dari Batam, dan Ketua Umum GMTS Udah Timbul masih nunggu. masih nunggu, dan dia tunggu sampai dia cari kontrakannya sampai tenang. Nah, dan besoknya itu dibawalah anak kita cerita ke saya, baik Bapak udah itu ketua GMTS itu Bapak, katanya saya dibawa sama keluarga semua ke PPPK. Dan inilah salah satu ini saya di Sejabat ini, kita saling membantu. Jadi begitu kita tak tahu di sana, kita telepon, kita ini, karena kita udah sering juga mungkin komunikasi, nggak pernah ketemu, seperti kita baru ini ketemu. Nah, Dikasih makan pula ya di iya, Lampung. aku sama Timbul kan belum pernah ketemu, itulah satu kebanggaan. Dan jadi kalau menurut saya memang GMTS itu ya lanjutkan dan berbuat, dan dari sinilah nanti bibit-bibit ke marga Sejabat, karena yang sekarang ini kan udah tua-tua, udah ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, yang pengurus sekarang yang kita butuhkan memang yang energi. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang ini. Lanjut ke anak ketiga nih dah. Anak ketiga sekarang dia kuliah di Polban, Politeknik Negeri Bandung. Jadi dia jurusan teknik sipil. Nah, sekarang semester 2. Nah, dan dia memang anak-anak saya memang pada ini apa namanya itu, kalau sekolah itu termasuk rajin-rajin. Akademisinya tinggi semua ya, akademisinya kuat ya. Nah, kalau yang pertama kan teknik elektro, yang kedua matematika, yang ketiga teknik sipil. Inilah yang kuliah di Polban sekarang. Nah, dan yang keempat sekarang masuk SMP. Nah, kalau kita masukkan anak-anak ke sekolah favorit, dan inilah jalur perguruan tinggi, dan peluang dia besar, termasuk SMA 2 Cimahi ini
RSBI dulu. Kalau sekarang kan RSBI di zamannya Mahfud MD pada waktu dihapus karena banyak kecemburuan sosial pada waktu itu. Biarpun dihapus, kalau sekolah itu kan tetap favorit sampai sekarang. Biarpun ada namanya zona, ada ini tetap favorit, itu tetap favorit. Itulah yang saya lihat sekarang ini dalam pendidikan. Dan nomor 5, nah inilah laki-laki. Nah, dia baru kelas 5 SD. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu perempuan, dan nomor 5 laki-laki. Namanya Sahat Immanuel Sejabat. Inilah penerus saya. Bontot. Yang penting